Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dibanding yang di Maturidiyah dan Asy'ariyah dengan Salafi Wahabi. Ini menarik untuk kita bahas karena selama ini kita itu banyak sekali menyaksikan di akhir-akhir ini perdebatan tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Al-Maturidiyah kemudian dengan Salafi Wahabi yang terbaru ini. Karena dua ini terutama Salafi dan Wahabi mengklaim dirinya sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Tetapi kelompok mereka juga mengklaim kelompok anti bid'ah dan kesesatan dan paling ittiba sunnah atau pengikut sunnah Rasul serta pengikut sahabat-sahabat Rasul. Marilah kita lihat bagaimana perbandingan secara konsep dan implementasi ajaran sesuai pengamatan pada hari-harinya, pada ajaran-ajaran yang mereka ikuti seperti yang kita saksikan. Pertama adalah tentang bagaimana dua madhab ini antara Ahlus Sunnah wal Jamaah model Asy'ariyah Maturidiyah dengan Aswaja yang Wahabi menurut madhab Syekh Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah soal peringatan Maulid Nabi. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah versi madhab Asy'ari dan Maturidi, yang kemudian selanjutnya nanti akan kita singkat dengan Asy'ari dan Maturidi, bahwa umat Islam ini diperintahkan untuk bergembira dengan adanya rahmat dari Allah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah rahmat atau anugerah Allah kepada manusia yang tiada taranya. Ini ada di Quran surat Yunus ayat 58 dan surat Al-Anbiya ayat 107. Maka di Aswaja Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah ini peringatan Maulid Nabi itu menjadi kegiatan yang sangat yang disetujui dan bahkan dianjurkan. Bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Salafi Wahabi madhab Syekh Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah dalam fatwanya mengatakan apabila peringatan tersebut dilakukan dengan niat yang baik maka akan mendapatkan pahala. Ini ada di kitab Iqtidha Asy-Syiratal Mustaqim terbitan Beirut Darul Ma'rifah halaman 294. Ini imamnya mereka Ibnu Taimiyah sudah mengatakan seperti ini. Tetapi implementasinya menurut Salafi Wahabi justru mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad dan menganggapnya sebagai salah satu bid'ah yang tercela. Bin Baz mengatakan perayaan Maulid Nabi sama halnya dengan perbuatan orang-orang Yahudi. Ini ada di kitab Sholeh Ibnu Fauzan At-Tauhid Riyadh terbitan Riyadh, tidak ada tahunnya, halaman 116. Jadi pada soal peringatan Maulid Nabi sebetulnya menurut Ibnu Taimiyah dengan antara Maturidi dan Asy'ariyah itu sama-sama menganjurkan asal niatnya baik. Tetapi dalam implementasi ajaran yang mereka ikuti itu implementasinya tidak diikuti oleh Salafi Wahabi. Kemudian tentang manaqib dan khol yang selama ini juga menjadi bahan pertentangan di antara Salafi Wahabi dengan Maturidi dan Asy'ariyah. Menurut Maturidi dan Asy'ariyah, manaqib dan khol ini Rasulullah menyebut keutamaan Khadijah bin Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim. Sudah maklum kebanyakan wanita-wanita tersebut sholihah yang disebut kebaikannya kala itu telah meninggal dunia. Lebih dari itu, Rasulullah menghadiahkan sesuatu kepada teman-teman Khadijah yang telah meninggal dunia karena besarnya cinta beliau kepada wanita sholihah itu. Nah, menurut Maturidi dan Asy'ariyah, ini mereka melaksanakan dan menyetujui adanya manaqib dan khol. Nah, bagaimana menurut Salafi Wahabi? Imam mereka yang sangat mereka percayai yaitu Al-Imam Al-Mujtahid Sufyan bin Uyainah, salah seorang ulama salaf dan guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal, menjelaskan dalam mengenang orang-orang soleh dapat menurunkan rahmat Allah. Ini ada di kitab Huliyah Al-Auliya halaman 285. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah
lebih menegaskan lagi, mengakui bahwa tradisi kaum beriman pasti merasa senang dan nyaman apabila mengenang dan menyebut para nabi dan orang-orang soleh. Ini ada di kitab As-Sofadiyah halaman 269. Hadisnya itu tidak termasuk dalam bagian ini, atau kemungkaran menurut ulama salaf adalah apa yang diriwayatkan bahwa sebagian kaum mendengar jawaban salam dari makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau makam orang soleh. Juga Sa'id bin Al-Musayyab mendengar adzan dari makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam-malam peristiwa Al-Harrah dan sesamanya. Ini semuanya benar dan bukan yang dipersoalkan. Persoalan lebih besar dan lebih serius dalam hal itu, demikian pula bukan termasuk kemungkaran, adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang laki-laki datang ke makam Nabi Muhammad SAW, lalu mengadukan musim kemarau kepada beliau pada tahun Ramadan atau paceklik. Lalu orang tersebut bermimpi Nabi SAW dan menyuruhnya untuk mendatangi Umar bin Khattab agar keluar melakukan istisqa dengan masyarakat. Ini bukan termasuk kemungkaran. Hal semacam ini banyak sekali terjadi dengan orang-orang yang kedudukannya di bawah Nabi SAW, dan aku sendiri, ini Syekh Ibnu Taimiyah, aku sendiri banyak mengetahui peristiwa-peristiwa seperti ini. Ini Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidha Ash-Shiratal Mustaqim juz 1 halaman 373. Bagaimana implementasi? Jadi mereka juga menyetujui, para imamnya mereka, Imam Salafi dan Wahabi, menyakui adanya manakib dan khol. Nah, bagaimana implementasi menurut Salafi Wahabi? Menurut mereka, melaksanakan manakib dan khol itu adalah perbuatan bid'ah. Ini artinya apa yang diajarkan oleh para syekh mereka itu tidak mereka laksanakan. Bagaimana, ini yang berikutnya adalah bagaimana membaca Quran di sisi makam dan tawassul. Membaca menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah, membaca Al-Quran di sisi makam boleh dan baik untuk dilakukan, bahkan termasuk tradisi kaum salaf. Ini sejak generasi sahabat. Ini ada di kitab Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Ar-Ruh halaman 186 187. Implementasinya Asy'ariyah dan Maturidiyah itu membaca Al-Quran di sisi makam dan melakukan tawassul. Bagaimana menurut Salafi Wahabi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya ini pimpinan besar pendiri Wahabi, juga menyampaikan beberapa riwayat membaca Al-Quran ketika di makam kaum muslimin dalam kitabnya Ahkam At-Tamami Al-Maut halaman 75. Kemudian di dalam kitabnya yang berjudul Ahkam Tamami Al-Maut, Ibnu Wahab itu menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad Al-Zanjani dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah mengatakan, yang artinya barang siapa memasuki pemakaman kemudian membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan At-Takasur, kemudian mengatakan, saya jadikan pahala yang telah aku baca ini untuk penghuni makam dari orang-orang mukmin dan mukminat, maka mereka yang telah meninggal tersebut akan memintakan syafaat kepada Allah bagi orang tersebut. Ini ada di kitab Muhammad Ibnu Abdul Wahab, yaitu judulnya Ahkam At-Tamami Tamanni Al-Maut halaman 55. Nah, bagaimana implementasi ajaran Ahmad bin Abdul Wahab ini, Muhammad bin Abdul Wahab ini? Mereka, golongan Wahabi, itu melarang umat Islam membaca Al-Quran untuk sesama muslim yang telah meninggal dunia. Jadi implementasi dengan ajaran tidak nyambung. Mereka juga mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tersebut tidak akan bermanfaat bagi si mayit, dan orang yang melakukannya akan disiksa di akhirat kelak. Ini ajaran tentang membaca Quran di sisi makam. Kemudian bagaimana tentang membacakan talqin untuk mayit? Menurut Ahlus Sunnah, menurut Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, talqinkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah, laqidu mautakum bila ilaha illallah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ke 1523. Imam Umamah berwasiat, ini tambahan referensi atau tambahan dalil. Imam Umamah, Abu Umamah berwasiat, jika kelak telah meninggal dunia, untuk diperlakukan sebagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang wafat. Rasulullah memerintahkan agar orang yang telah mati, yang telah dimakamkan, untuk ditalkin, yang ada di dalam hadis riwayat At-Tabarani, yaitu judul kitab hadisnya adalah Al-Mu'jamul Kabir, hadis ke 7979. Di dalam
kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengutip hadis tersebut dalam kitabnya Ahkam Tamami Al-Maut halaman 9 tanpa ada komentar sedikit pun dari hadis ini. Implementasi bagi Asy'ariyah Maturidiyah bagaimana? Mereka, para pengikutnya itu membacakan talqin mayit di atas kuburan. Bagaimana ajaran tentang talqin mayit ini? Menurut Salafi Wahabi, imam mereka Muhammad Ibnul Abdul Wahab dalam kitabnya Ahkam Tamami Al-Maut menyebut hadis yang diriwayatkan At-Tabarani dalam Al-Jamul Kabir dan Ibnu Manduh yang berisi tentang kebolehan mentalkin mayit. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi, menganjurkan talqin mayit sudah dimakamkan dalam kitabnya Ahkam At-Tamanni Al-Maut halaman 19. Jadi mendukung adanya talqin mayit. Ibnu Taimiyah, ulama panutan dan Syekhul Islam kaum Wahabi, menganjurkan talqin mayit yang telah dimakamkan dalam Majmu' al-Fatawanya juz 24 halaman 165. Bagaimana implementasi ajaran imam mereka sendiri bagi Wahabi Salafi? Golongan Wahabi mengatakan bahwa mereka yang telah meninggal dunia tidak lagi dapat mendengar, sehingga mereka mengatakan bahwa mentalqin mayit yang telah dimakamkan merupakan bid'ah dan sesat. Ini sekali lagi implementasi dengan ajaran yang mereka anut, imam yang mereka anut tidak sesuai. Bagaimana membaca yasinan dan tahlilan? Menurut Asy'ariyah Maturidiyah, ahlu sunnah model Asy'ariyah Maturidiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada mereka, memberikan ketenangan hati, dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, ini hadis ke 4868. Bagaimana implementasi menurut Asy'ariyah Maturidiyah? Mereka melakukan membaca yasinan dan tahlilan pada biasanya malam Jumat di kampung-kampung, bahkan di kota-kota. Nah, bagaimana menurut Salafi Wahabi? Imam mereka yang sangat Wahabi, Abdul Wahab, sangat mengagumi Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Ibnu Katsir itu mengarang yang namanya Fadilah Surat Yasin. Hadis-hadisnya banyak yang sahih, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 11 halaman 343, 42, 343. Ibnu Katsir ini adalah tokoh yang dikagumi oleh Wahabi. Kemudian pendiri Wahabi menganjurkan membaca surat Yasin di kuburan. Ini ada di kitabnya Ahkam Tamami Al-Maut karya Ibnu Taimiyah, karya Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitabnya Ahkam Tamami Al-Maut halaman 74 dan 75. Bagaimana selanjutnya? Ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang dikagumi para Wahabi, kaum Wahabi, meriwayatkan dalam kitab Ar-Ruh halaman 186, 187 bahwa Ibnu Umar berwasiat agar dibacakan permulaan dan akhiran surat Al-Baqarah setelah wafat. Bagaimana mereka mengimplementasikan ajaran ini pada keseharian? Mereka tidak membaca yasinan dan tahlilan dan menganggapnya sebagai bid'ah. Ini masih tentang tahlilan dan yasinan. Menurut Asy'ariyah ini banyak sekali dalilnya selain yang tadi. Ibnu Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam harinya, maka ia diampuni pada pagi harinya. Ini sanadnya jayyid atau sahih, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul, ini yang tadi sudah kita bacakan, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat dan Allah akan memberikan rahmat kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang lain. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Nu'aim Al-Asfihani meriwayatkan dalam kitabnya Hilyatul Auliya juz 9 halaman 316 sampai 317 bahwa Al-Imam Abu Abdillah As-Saji, salah seorang ulama salaf, berdoa dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini tambahan lagi untuk dalil yang sangat
yang menurut imam mereka yaitu Ibnu Taimiyah Al-Harrani, panutan dan Syekhul Islam kaum Wahabi, memberikan susunan ala tahlilan dan menganjurkannya seperti beliau tulis dalam Majmu' al-Fatawa juz 22 halaman 305 sampai 306. Doa susunan Imam Ibnu Hambal, pendiri madhab Hambali yang diikuti oleh Wahabi, menyusun doa campuran dari Al-Quran dan lainnya. Bisa dilihat di Zadul Mal karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, panutan Wahabi, juz 4 halaman 356 sampai 357. Kemudian ditambah lagi Ibnu Taimiyah itu menjelaskan dalam Majmu' al-Fatawa juz 24 halaman 180 bahwa menghadiahkan pahala tahlilan kepada mayit itu benar dan bisa sampai. Kemudian ditambah lagi Syekh Muhammad Ibnu Wahab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi, membenarkan sampainya pahala tahlilan yang dihadiahkan kepada mayit dalam kitabnya Ahkamut Tamanni al-Maut halaman 75. Dengan melihat perbandingan di atas beberapa furu'iyah, kita bisa mengambil kesimpulan sebetulnya dari sumber ajaran, dari dalil nakli, itu antara Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah itu tidak jauh beda dengan karya-karya dari Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Tetapi misalnya terdapat persamaan ya antara ajaran mengenai peringatan Maulid Nabi, manaqib, tawasul, yasinan dan tahlil dari para imam tersebut. Apalagi kemudian di dalam bidang fikih Salafi mengikuti Imam Ibnu Hambal, yang artinya bila disesuaikan definisi aswaja itu Salafi ini bagian dari aswaja yang mengikutnya adalah mengikuti salah satu dari 4 madhab yang juga diikuti oleh orang NU atau aswaja. Hanya saja pada implementasi atau pada pelaksanaan, Salafi Wahabi ini tidak menganggap Asy'ari Al-Maturidi itu bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Yazid Abdul Qadir Al-Jawaz menyatakan Asy'ariyah itu musyrik. Salafi ini tujuannya adalah memberantas TBC, yang berarti takhayul, bid'ah dan khurafat, yang sampai hari ini kemudian menjadi isu tren yang diusung oleh gerakan ini. Salafi menolak terhadap rasionalisme, tradisi, dan beragam khazanah intelektual Islam. Mereka mencoba melakukan Arabisasi. Sebetulnya mereka tidak konsisten dengan ajaran imam mereka yang hampir sama, yang juga misalnya menyetujui adanya pelaksanaan peringatan Maulid Nabi, kemudian pelaksanaan manaqib dan haul, baca Quran di makam, kemudian melakukan talqin terhadap mayit. Ini mereka semua punya dalil yang diikuti dan ditulis oleh para imam mereka, tetapi mereka tidak mau mengakuinya, dan bahkan diimplementasi seharian itu dianggapnya sebagai tahayul. Iya, jadi yang menjadi pertanyaan kita, dari mana para pengikut Wahabi dan Salafi ini dalam mengikuti furungiyah atau ajaran-ajarannya, padahal imam mereka sudah mengatakan seperti itu. Mungkin itu dulu yang perlu kita sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.